Marah itu wajar, tapi bagaimana jika amarah itu muncul terlalu sering dan membuat anak kesulitan untuk mengontrol dirinya? Disinilah Cognitive Behavioral Play Therapy hadir untuk mengenali, memahami, dan mengubah pola pikir anak melalui bermain. Selamat pagi Ibu Bapak, terima kasih sudah datang hari ini. Perkenalkan, saya Dinda selaku terapis. Bisa diceritakan saja bagaimana keadaan anak Ibu Bapak akhir-akhir ini? Jadi gini Mbak Dinda, kami punya anak. Anak kami itu namanya Echa, dimana anak kami itu masih berusia 5 tahun. Tapi anehnya tuh akhir-akhir ini, sebenarnya kalau anak kecil tantrum itu kan biasa ya. Cuma kami rasa itu anak kami sudah tantrumnya terlewat batas gitu loh. Dia sering nendang pintu, nangis kencang, teriak kencang gitu. Padahal kayak masalahnya tuh sepele gitu loh. Padahal dia anak baik sih, cuma akhir-akhir ini kalau ditegur mungkin kan karena dia emang mestinya marah ya, mungkin marah yang meledak-meledak gitu, agak susah kontrol emosinya itu tadi. Jadi Echa sering marah ya karena merasa tidak didengarkan dan merasa hal yang menurutnya itu gak adil, seperti itu ya Bapak Ibu. Pernah juga sih merasa nggak didengar sih. Dulu itu waktu jadi di rumah itu Eca kan punya adik Mbak. Adiknya itu tuh ya biasalah ya kakak adik pinjam mainan gitu kan ya. Cuma Eca itu kalau dipinjemin entah kenapa dia tuh langsung tantrum gitu loh. Kan kita jadinya mikir aneh kenapa adiknya pinjam pun rasanya kayak berat banget gitu buat Eca gitu. Apalagi waktu gurunya itu pernah negur kita Mbak, soalnya kayak di sekolah waktu dia ngajak main teman-temannya waktu pelajaran kan wajar aja ya kalau guru kayak negur gitu kan. Nah waktu gurunya negur itu Eca langsung kayak bentak gurunya gitu, habis itu langsung tantrum keluar, habis itu nggak mau sekolah lagi. Nah itu kita juga udah sempat ajak ngomong juga, tapi responnya ya namanya anak kecil juga ya, kitanya yang semua orang nyebelin kayak gitu, responnya seperti gitu. Makanya kami juga bingung nih caranya gimana. Baik, jadi sebetulnya Echa itu sedang ada di masa belum bisa, lagi sedang belajar untuk mengenali perasaannya, namun belum bisa untuk menyalurkannya Bapak Ibu. Jadi Echa salah satunya dengan marah seperti itu. Nah, jadi tujuan Bapak dan Ibu kesini itu berharapnya Echa seperti apa? Kami harap sih supaya Echa lebih kenal emosinya yang Mbak sebutan tadi ya. Mungkin Echa emang umur segini tuh belum bisa memahami emosi atau menyalurkan emosinya dengan benar gitu ya Pak. Nah, bisa tolong dibantu nggak Mbak supaya Echa itu kalau gimana ya, biar tantrumnya wajar gitu aja nggak sih Pak? Iya, nggak yang sampai meledak juga gitu. Tentu Ibu Bapak, kita akan bantu Echa lewat behavioral cognitive play therapy. Jadi nanti Echa akan terapi bermain, yang mana Echa itu dapat membantu mengenali pikirannya, perasaannya, lalu memahami emosinya dan belajar cara baru untuk menenangkan dirinya. Nanti semua itu dilakukan lewat permainan yang menyenangkan. Berarti permasalahan Echa ini masih bisa dibantu ya Mbak? Bisa sekali Bapak Ibu. Jadi besar harapan kami juga mempercayakan Mbak, biar sedikit tenang, nggak yang sampai meledak-ledak. Jadi sewajarnya aja, marah-marahnya udah umumnya gitu. Baik, jadi langsung saja ya, nanti Echa akan mulai sesi pertamanya. Echa akan diajak bermain sambil belajar mengenali. Jadi ada nanti kita akan menggunakan media namanya itu monster marah. Jadi nanti menggunakan media boneka, nanti di dalamnya Echa akan belajar. Nah, biasanya di klien-klien sebelumnya itu sangat antusias. Jadi semoga saja Echa dapat mengikutinya dengan baik. Seperti itu ya Bapak. Mungkin ada yang ingin sampaikan lagi? Mau dibantu itu aja sih Mbak. Iya. Kasihan juga Echa kalau harus tantrum setiap hari kan, takutnya juga teman-temannya kurang nyaman atau gurunya Sih juga dari masalah itu. Baik, terima kasih ya Ibu Bapak. Nanti setelah sesi saya akan kabari lagi bagaimana respon Echa. Nah, Echa bisa langsung saja untuk dipertemukan dengan saya. Terima kasih banyak ya Mbak, besar harapan kami Mbak bantu kami. Terima kasih. Terima kasih. Hai, kita kenalan yuk. Nama kakak Kak Dinda. Kalau kamu siapa namanya? Namaku Echa. Hai Echa, kakak seneng banget tahu bisa ketemu kamu hari ini.
ruangannya bagus ya. Tuh lihat, ada puzzle, ada krayon, ada juga nih boneka yang lucu-lucu. Kalau kamu biasanya main apa sih di rumah, Cak? Aku biasanya main boneka sama Lego. Oh, sama dong. Kakak juga suka loh main boneka, suka juga main Lego. Biasanya Eca bisa bikin apa sih di rumah? Aku biasanya bikin rumah-rumahan sama mobil-mobilan. Tapi adik aku kadang ngerusak mainanku. Jadi kadang bikin kamu kesel ya. Udah buat bagus-bagus, dirusak, gitu ya? Iya, tadi aku marah sama dia. Sebel banget mainanku dirusak. Kakak paham. Jadi hal-hal kecil itu bisa bikin Eca marah ya. Nah, Kak Dinda punya sesuatu loh. Kita bisa main bareng-bareng hari ini. Kakak punya boneka. Dia namanya Monster Marah. Monster marah? Iya. Monster marah itu apa sih? Ya, coba ya. Hai Eca, kenalin, aku Monster Marah. Jadi aku muncul waktu kamu marah. Tapi aku bisa kok datang di waktu baik kamu. Tapi kamu ajarin aku nggak? Mau. Oke Eca. Hai Eca, ayo ajarin aku. Hai monster emosi, kok kamu gak pernah muncul waktu aku lagi senang? Kamu munculnya waktu aku lagi marah doang. Iya Ca, jadi sebetulnya monster emosi nih suka pilih-pilih ya. Datang pas kamu lagi marah doang. Tapi dia bisa kok diajarin buat datang di waktu-waktu kamu lagi gak marah juga. Sekarang coba deh kamu tulis aja. Apa perasaan yang bikin kamu marah? Apa aja sih yang biasanya bikin kamu kesel nih? Coba tulis di sini ya. Nah, tulis pakai ini nih. Kakak punya krayon. Nah, Eca suka warna apa? Eca suka warna pink karena warna pink favoritnya Eca. Oke, boleh. Langsung aja ambil ya. Copot kak. Iya, nggak apa-apa. Atau Eca mau ganti yang lain? Gak apa-apa deh, pink aja karena Eca suka pink. Oke. Aku tulis ya pikiran aku waktu aku lagi marah. Ya. Ini. Oke, udah? Udah. Bagus Eca. Coba sekarang kita ubah biar Eca lebih tenang. Gimana? Yuk. Aku bisa ngomong pelan biar bisa didengar sama orang-orang. Biar mama papa Eca nggak marahin Eca. Oke, good job Eca. Nah, jadi kayak gitu ya Ca. Kita harus buat monster marah ini bisa datang ke Eca di waktu-waktu baik juga. Oke, terima kasih Eca. Sampai jumpa lagi ya. Aku akan latihan terus. Oke, monster emosi. Tetap semangat ya latihannya. Sampai jumpa sama Eca. Oke, Ca, sekarang kakak punya sesuatu ya. Kakak mau gambar sesuatu dan Eca jawab ya. Oke, siap? Siap. Nih, kalau gambar apa? Apa? Ayo, coba. Tangga. Betul. Jadi ada tangga 1, tangga 2, 3, 4, dan 5. Ini namanya tangga tenang. Kayak gitu, Ca. Nah, jadi setiap Eca melangkah 1 langkah, maka Eca akan merasa lebih tenang. Oke? Jadi langkah pertama. Nah, caranya kalau kakak hitung 1, 2, 3, maka Eca tarik nafas. Tapi kalau kakak bilang 4, 5, 6, maka Eca hembuskan nafas. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3, tarik. 4, 5, 6, hembuskan.
Nah, kayak gitu, Cak. Ah, ini mah gampang, Kak. Eca mah juga bisa kalau ini. Oh, gitu. Ya udah. Tambah lagi ya. Ya. Tambah lagi. Naik tangga kedua. Hap. Nah, sekarang kakak tambahin lagi hitungannya. Jadi kalau kakak hitung 1, 2, 3, 4, tarik 5, 6, 7, 8. Jadi tadi ada 6, sekarang ada 8. Mana? Angka 8 gimana jadinya? Ini. Oke. Lanjut ya. Dicoba ya. Ya. 1, 2, 3, 4, tarik 5, 6, 7, 8. Hembuskan. Hore. Gimana? Udah merasa tenang belum? Udah. Oke, good job Eca. Lanjut ya. Oke. Kita ke tangga selanjutnya. Tangga ketiga. Hah? Nah, di sini kakak mau ngajak Eca buat lebih tenang lagi. Caranya dengan Eca kasih tahu ke diri Eca kalau Eca tuh bisa tenang gitu. Jadi kalau kakak bilang aku bisa tenang, kamu jawab aku bisa tenang. Eca bisa tenang, kamu juga jawab Eca bisa tenang. Siap? Siap. Oke, mulai ya. Aku bisa tenang. Eca bisa tenang. Sekali lagi. Eca bisa tenang. Eca bisa tenang. tenang. Oke, sangat bisa. Nah, selanjutnya ada tangga lagi, Cak. Nah, tangga ini kita naik. Apaan Hah? tuh? Nah, ini tangga keberapa? 4. Ayo pinter. Nah, di tangga keempat ini kita kakak mau ngajak Eca biar lebih tenang ya, dengan kita keluar ke tempat yang bikin nyaman. Kemana itu? Kakak punya tempat loh. Eca mau ikut ke sana nggak? Mau. Oke, yuk kita ke sana. Yuk. Nah, ini kita mau ke tempat yang bikin kamu nyaman, Cak. Masih lama nggak sih, Kak? Enggak kok, tuh udah sampai. Yuk. Nah, gimana Cak tempatnya? Bikin kamu tenang nggak? Iya sih, bikin aku tenang kok, Kak Dinda. Kayak hijau-hijau gitu. Iya betul. Jadi kalau Eca lagi mau marah, Eca bisa ngendaliinnya dengan salah satunya ya ini. Eca datang ke tempat-tempat yang bikin tenang. Nih lihat hijau-hijau. Terus juga bisa Eca ngedenger air-air yang gemericik, biasanya ada air mancur dan yang lainnya. Tuh enak banget, Ca. Terus langkah yang terakhir, yang kelima, Eca bisa cerita ke keluarga Eca atau ke guru di sekolah, seperti itu. Oke, Kak. Jadi sekarang Eca kalau mau marah-marah, Eca selalu ingat sama kata-kata Kak Dinda. Kalau harus bisa ngendaliin diri sendiri. Oke, Kak Dinda, sekarang aku udah jago, Kak, sama ngendaliin diriku sendiri. Makasih ya, Kak Dinda. Iya, sama-sama. Nah, sekarang Eca udah resmi jadi pahlawan tenang. Keren, Cak? Iyalah, Eca kan emang anak hebat. Iya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi, Cak. Sampai jumpa, Kak Dinda. Oke, sekarang kita langsung ketemu orang tua kamu lagi ya. Ayo. Yuk, sana. Melalui Cognitive Behavioral Play Therapy, anak-anak belajar untuk mengenali perasaan, menantang pikiran negatif, dan menemukan cara yang sehat untuk menenangkan diri. Karena terkadang perubahan besar dimulai dari satu permainan kecil.